Danu ngaku-ngaku yayasan, saya keluar dari yayasan. Si Danu tidak ada di yayasan. Kemudian pasca kejadian ini, kejadian yang menimpa keluarga Bapak, ini berkaitan dengan permasalahan pencairan dana untuk yayasan senilai 230 juta rupiah dan lain sebagainya. Nah, itu gimana jawaban dari Pak Yosep? Sebetulnya bukan dengan yayasan kalau yang itu pencairan karena kan berjalan untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita punya lembaga dari yayasan itu ada 2, SMP dan SMK. Gitu. Ya betul. Masalah apa operasional Ya itulah nggak jauh dari dana bos itu aja. dana bos dibahas. Salam analisa, salam kehidupan, salam sehat sahabat-sahabat akad, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Itu potongan video pertama seakan-akan Pak Yosep marah dibilang Danu orang yayasan. Akan setuju 100% ucapan Pak Yosep karena berdasarkan ilmu pengetahuan, bukan berdasarkan antah berantah, ilmu antah berantah. Mari lihat di Undang-Undang Yayasan pasal 2. Yayasan terdiri dari 3 organ, pembina, pengurus, pengawas. Adakah Danu masuk di dalam yayasan tersebut? Tidak ada. Terus bagaimana kita menyalahkan Yosep? Kecuali memang orang-orang pembenci yang tidak memakai dasar ilmu pengetahuan. Itu satu. Itu lihat di TV One. Itu udah akan bahas berulang-ulang gitu. Di awal kasus itu. Memang ada isu tentang dana bos. Kan begitu permasalahannya. Itu bukan untuk yayasan. Itu untuk lembaga pendidik yayasan yaitu SMP dan SMK. Fakta kan? Itu Dadang itu kepala sekolah SMP. Di saat kejadian peristiwa ini, sahabat-sahabat AK, kepala sekolahnya Wahyu. Kan begitu. Pasca terjadinya peristiwa itu, ini tambah kacau lagi. Katanya ada cerita Danu mau disuruh sebagai bendahara. Kan faktanya Dedi sebagai bendahara itu. Karena Dedi ini nggak asing lagi sama Aka. Begitu juga di saat peristiwa terjadinya kasus ini, bendaharanya adalah Amelia, kepala sekolahnya adalah Wahyu, operator adalah Danu, ketua pengurus yayasan adalah Yoris, pembina adalah Pak Yosep, pembina yayasan, bendahara yayasan adalah Ibu Tuti. Makanya Aka mengatakan, Aka sering menganalisa, mendudukan Ibu Tuti sebagai wanita karir, Ame sebagai wanita karir. Alhamdulillah mau didalami, ini akan terang benerang. Kan begitu pemahamannya. Mari kita dengarkan dulu potongan video ini. Baik, terkait pertanyaan Kang Heri selanjutnya, kenapa tersangka 340 saat ini hanya wajib lapor karena ini bukan pasal nyolong ayam. Ya, ini semua menjadi pertanyaan kita semua, hanya kami yang akhir-akhir ini intens komunikasi dengan Polda dan kami juga yang cukup keras untuk mendorong Polda untuk segera menetapkan dan menangkap para tersangka ini, khususnya 3 orang. Pasti untuk Bu Mimin, Arigi dan Abi alat buktinya tidak terpenuhi. Sahabat-sahabat Aka, kita tinggalkan dulu yayasan karena Aka mau sekali jalan membahas tentang wawancara Pak TS di channel HS. Nanti selengkapnya silakan datang ke channel HS. Ya, kita berterima kasih kepada Pak TS, sahabat-sahabat Aka, berterima kasih kepada Pak Rohman. Jadi begini sahabat-sahabat Aka, pertanyaannya tentang tidak menahan lah 340 dan sebagainya. Itu juga kata Pak TS menjadi pertanyaan kita semua, sahabat-sahabat AK. Bahkan yang di sana yang menarik, kalaulah garis besarnya akan menganalisa bahwa Pak ATS bisa mendorong Polda untuk menetapkan tersangka bahkan menangkap mereka. Faktanya terjadi, sahabat-sahabat AK, dorongan itu.
Kan begitu. Mereka ditetapkan menjadi tersangka. Penangkapan mereka apakah yang cerita di publik itu? Pagi-pagi. Sebab menangkap dengan menahan berbeda. Pertanyaannya gitu. Kenapa tidak bisa didorong untuk menahannya? Ini kan pertanyaan kembali sahabat-sahabat akal. Jadi jawabannya yang masuk di akal dalam pandang analisa akal tentunya jawaban Rohman. Kan gitu, alat buktinya tidak terpenuhi. Ini pemahamannya sahabat-sahabat akal. Ini kita simpel. Jadi sahabat-sahabat akal, mari kita lanjutkan tentang pendapat Pak ATS tentang motif. Dan walaupun kami dari ATS Lowong sudah sangat jelas dan sangat memastikan dugaan kami ini insya Allah benar gitu ya, karena memang motif yang sesungguhnya ini adalah harta, dan harta itu berputarnya di yayasan. Jadi sahabat-sahabat Aka, tolong disimak sampai habis biar tidak gagal paham. Aka setuju juga dengan pendapat Pak TS, motifnya itu di yayasan ataupun di tentang harta. Ini sahabat-sahabat Aka. Tetapi kan di sini Aka memahami sumber keuangan mereka dari mana. Disitulah sumber masalahnya. Kan di situ. Apakah di yayasan atau lembaga pendidikan yayasan? Sumber masalah itu. Sumber masalahnya adalah di lembaga pendidikan yayasan, dalam kurung sekolah. Pada saat itu siapa kepala sekolahnya? Tentunya adalah Wahyu. Kenapa? Saudara Dedi diperiksa. Dedi bukan orang yayasan, bendahara sekolah, lembaga pendidikan yayasan. Tepatnya Yayasan Bina Prestasi Nasional SMP SMK S Nasional, alamat Jalan Raya Serang Panjang. Sedangkan yayasan alamatnya di mana? Di TKP. Siapa ketua pengurus yayasan? Tentunya adalah saudara Yoris. Dia. Jadi sahabat-sahabat Aka, kalaulah penyidik dari awal mau masuk ke ranah ini, kan Aka sering bahas. Mungkin pada saat awal memeriksa rekening Amel itu tentang yayasan. Sumber keuangannya mereka tidak bahas. Ternyata baru sekarang dibahas. Ternyata baru diperiksa kepala sekolah. Tentang apa katanya? Tentang dana bos. Dedi juga bicara dana bos. Berarti sudah clear dia. Apakah ada sangkut pautnya? Siapa yang punya kerjasama? Kan begitu. Antara orang lembaga pendidikan yayasan dengan orang yayasan. Apakah pembina ataukah ketua pengurus yayasan? Kan ini perlu digali penyidik. Sebab kalau bicara dana bos, ada pelaporan Dapodik, Arkas, Siplah, penggunaan keuangan dan sebagainya. Itu menggunakan ID yang namanya laptop. Bisakah Yosef melakukan itu? Pemahamannya. Makanya Aka bilang dahulu, apakah sudah disita laptop-laptop ini? Tetapi tidak masalah. Tidak ada laptop juga. Simple. Kasus ini kalau sudah masuk ranah sekolah tidak ada yang bisa bohong. Sebab dana bos itu dikirim dari pusat tahun 2021 itu ke rekening satuan sekolah. Pencairan itu tidak bisa dilakukan tanpa ada pelaporan penggunaan keuangan. Siapa yang melaporkan ini, penggunaan ini nanti akan ketahuan. Penggunaan dana Siplah, belanja Siplah, pakai CP siapa, dan sebagainya. Harta itu paling mudah. Uang dana bos ini nanti larinya kemana? Apakah ke pembina yayasan atau ketua pengurus yayasan? Ini sahabat-sahabat Aka. Ya kita kan sebelum meninggal ini ada beli mobil Yaris dan sebagainya. Kemana uang ini? Apakah Yosef? Biar aja. Waktu yang menjawab nanti. Nanti kalau Aka analisa dibilang bela Yosef. Ini yang tepat. Jangan menyangkut pautkan di saat Mimin menjabat tahun 2009, masa lalu gitu. Nggak nyambung dia. Makanya Aka sering mengatakan DWKO jaga TKP.
Proses tanggal 18 itu ya mereka ada juga di sana. Makanya agak terkejut kenapa ini jadi begini semua. Silakan dalami ini motif. Gampang, clear dia sahabat-sahabat Aka. Ada cerita isu katanya Danu jadi bendahara, dari mana? Orang dedinya ada kok. Pencairan bos itu ada rekening korannya. BPMU juga ada itu. Kalau nggak ada ya minta aja di di BJB. Semua ada clear. Dinas Pendidikan ada clear. Kenapa? Ini saksi-saksi sudah berbicara, sahabat-sahabat Aka. Baik itu mantan bendahara, kan seperti itu. Baik itu Pak Dadang, mungkin Wahyu sendiri. Jadi mereka akan bilang, kalau sudah masuk ke ranah sekolah, tidak ada yang bisa berbohong. Karena itu data dan fakta. Jadi Danu juga bilang muridnya banyak fiktif. Di HS, mainnya main data. Apa dia bekerja sama dengan Yosep? Tidak, sama Yoris kan. Ketua pengurus Yosep. Sebenarnya clear, Aka suka sekali gitu. Masuklah ke ranah sekolah ini. Kenapa? Sumbernya keuangan yayasan itu ada di sekolah. Jadi tanpa campur tangan orang sekolah, dana bos tidak bisa cair. Jadi kalau kita berkutat-atik tentang yayasan, lah enak dong orang sekolah. Ini yang Aka bilang itu tidak bisa. Kalaupun ada keterlibatan orang yayasan, itu pasti. Tetapi siapa yang dominan terlibat orang yayasan itu? Pembina yayasan atau ketua pengurus yayasan? Tentunya Dedi lebih tahu, Pak Dadang lebih tahu. Apakah mereka bekerja sama dengan Yosep untuk membuat pelaporan data depodik, pelaporan Arkas dan sebagainya? Gampang sahabat-sahabat Aka. Segini dulu sahabat-sahabat Aka. Analisa nanti kita sambung lagi. Salam sehat, salam kehidupan buat Pak TS, semangat. Pak Rohman semangat. Aka tetap menghargai Pak TS sebagai salah satu, Pak Rohman sebagai salah satu untuk menegakkan keadilan ini. Pro dan kontra sebagai PH sudah biasa. Tujuannya sama, untuk menegakkan keadilan. Begitu juga kita sebagai netizen ataupun konten kreator. Salam sehat, salam kehidupan.